Polisi ini merasa ada yang tidak benar. Jadi dia memakai lampu untuk memeriksa sekitar dia. Saat ini, hal yang aneh mulai terjadi. Makhluk seperti aliran sungai mendekat polisi ini. Polisi ini panik lalu melihat ke bawah. Akhirnya, polisi ditelan ke bawah tanah. Clara dan Ryan masuk ke kamar. Kecuali lampu, tidak ada di sini. Di dinding ada gambar tentang pembuluh darah yang sangat aneh. Ahli Time Lord berkata, inilah peta pembagian saraf dari polisi itu. Dan motif di dinding adalah epidermis kulit manusia. Tiba-tiba pintu tertutup. Ryan mau membuka pintu tapi tangan dia terluka. Ternyata pegangan pintu sudah tidak ada lagi. Saat ini, mereka sangat takut jadi sudah bergegas berlari ke kursi ini. Dan karpet mulai bergerak. Aliran cairan mengelilingi mereka. Pada saat yang bahaya ini, mereka mulai bergoyang-goyang. Lalu menendang kaca jendela dan keluar. Apa yang sudah menyerang mereka? Ternyata tidak lama yang sebelumnya. Di kota ini ada banyak orang yang hilang dengan aneh. Clara sudah kabari situasi untuk ahli Time Lord. Ahli ini sedang bersembunyi di dalam benda ini dan selalu dibawa Clara. Di dinding di bawah terowongan, ada banyak gambar manusia. Tapi belum pernah ada orang yang kesini untuk melukis. Saat ini, orang setempat Ryan sudah mengungkapkan petunjuk. Lalu membawa Clara ke rumah yang ada orang hilang. Melihat motif corak yang kasar seperti kulit dan pembuluh darah orang. Ahli pikir inilah penyerangan dari makhluk 2D. Mereka akan menelan orang ke dalam dinding. Tujuan mereka itulah untuk meneliti kekurangan organisme tersier. Dari itu, mereka melakukan rencana untuk menyerang dunia manusia. Clara dan Ryan kembali ke jembatan satu kali lagi. Ada beberapa orang yang sedang mau menghapus gambar-gambar itu. Clara mengeluarkan kartu identitas dia karena mau menghalangi orang-orang ini. 1 detik kemudian, hal yang aneh terjadi. Mereka melihat gambar di dinding hidup kembali. Mereka bergerak dengan pelan-pelan. Kejadian yang aneh ini memang menakutkan semua orang. Ternyata, orang-orang yang hilang sudah disegel di sini. Kemudian, gambar ini hilang dengan pelan-pelan. Berubah jadi cairan. Lalu menyerang orang-orang di sana. Mereka ketakutan jadi langsung berlari. Karena jika ditangkap oleh cairan ini, nasib akan buruk. Mereka berlari ke sebuah pabrik yang ditinggalkan. Ahli Time Lord menggunakan bahasa khas. Sudah bisa berkomunikasi dengan makhluk itu. Tapi ahli diterima sebuah kode. Itulah nomor seragam pria ini. Saat Clara berbaik melihat pria ini, tampaknya dia membeku. Clara bergerak ke arah pria ini tapi tidak tepat posisinya. 1 detik kemudian, pria ini ditelan ke bawah. Orang-orang dengan cepat berlari ke terowongan. Tapi pegangan lagi hilang. Tiba-tiba sebuah tangan yang besar memegang si botak. Ternyata, makhluk 2D itu, melalui penelitian, sudah tahu cara menyerang manusia. Menakutkan orang sampai berlari. Ahli Time Lord baru menciptakan sebuah mesin yang dikontrol dari jauh. Bisa mengubahkan makhluk 2D jadi bentuk manusia. Mengarahkan cahaya ini ke pegangan. Oh, pegangan itu sudah kembali bentuknya. Orang-orang bergegas buka pintu dan masuk ke kamar yang beda. Untuk menghalangi makhluk itu, mereka sudah menghilangkan pegangan pintu. Tapi tidak bisa diduga, makhluk itu bisa berubah bentuk. Mereka menembak pintu besi. Pegangan pintu sudah kembali ke bentuk awalnya. Lalu makhluk ini masuk ke dalam. Clara dan orang-orang cepat masuk ke terowongan. Saat berlari, mereka sudah menjatuhkan sebuah bilik telepon mini. Makhluk ini semakin dekat. Mungkin tidak bisa lolos. Yang terjatuh adalah mesin waktu. Dan ahli Time Lord sedang berada di dalamnya. Sedang di rel, dan kereta sudah mau sampai. Sepertinya mesin ini akan dihancur. Ahli Time Lord sangat khawatir. Ahli bergerak tangan dia. Berusaha untuk berbalik mesin waktu ini. Lalu memakai jari tangan untuk berjalan ke tepi jalan. Akhirnya sudah bisa keluar dari rel. Ahli senang sekali. Tapi tidak lama kemudian mesin waktu jatuh lagi. Kali ini pasti tidak lolos. Pada saat penting, Clara mengirim petunjuk peringati untuk masinis. Roda akhirnya sudah diberhentikan. Tapi di depan ada bayangan yang aneh. Masinis sangat terkejut. Saat ini, Ryan mengemudi kereta dan menuju ke makhluk itu. Clara bergegas menghalangi Ryan. Lalu menyeret Ryan melompat keluar. Kemudian, kereta ini berubah jadi 2D. Bayangan yang tadi juga dihancur. Tiba-tiba, makhluk itu berdiri lagi. Clara dan Ryan berbalik dan berlari. Tepat saat ini, Clara menemukan mesin waktu. Sudah ditekan jadi kotak. Sekarang harus mengembalikan bentuknya.
Untuk membuat hal ini harus punyai cukup tenaga. Clara ada ide. Dia mengeluarkan sebuah kertas. Lalu menyuruh Ryan menggambar sebuah pintu. Makhluk juga semakin dekat. Clara meletakkan kotak ini di belakang pintu palsu. Benar, makhluk ini mengeluarkan cahaya tenaga lagi. Karena makhluk mau mengubahkan pintu itu jadi 2D. Tapi mereka tidak tahu bahwa inilah kertas saja. Setelah melepaskan tenaga, kotak ini mulai bercahaya. Lalu kotak ini terbang, berputar dan berjalan dengan kecepatan yang tinggi. Makhluk itu ditabrak mundur puluhan meter. Lalu ahli Time Lord keluar dari mesin waktu. Memegang mesin yang dikontrol dari jauh lalu mengeluarkan tenaga ke arah makhluk. Makhluk ini memang dihancur. Kebahayaan sudah lewat. Kota ini kembali ke hidup yang damai seperti waktu lalu.